Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumtazah Zulfa Surati dari kelas LA10 dengan nomor NIM 24400078941. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai perencanaan skenario atau skenario planning. Skenario planning ini termasuk di dalam model bisnis. Skenario planning ini tidak memiliki pengertian yang sama di antara para ahli. Banyak para ahli yang mengemukakan perbedaan dari pengertian skenario planning ini sendiri. Berikut perbedaan pengertian dari para ahli. Yang pertama yaitu disampaikan oleh Michael Porter pada tahun 1985 yang mengatakan bahwa pandangan internal yang konsisten tentang seperti apa masa depan akan mungkin berubah. Yang kedua yaitu dikemukakan oleh Peter Scatwell pada tahun 1991 bahwa sebuah alat untuk memperoleh persepsi seseorang tentang alternatif masa depan lingkungan, di mana keputusan seseorang mungkin dijalankan dengan benar. Yang ketiga yaitu dikemukakan oleh Gil Ringlet 1998 bahwa bagian dari perencanaan strategis yang berkaitan dengan alat dan teknologi untuk mengelola ketidakpastian masa depan. Yang keempat yaitu ada dari Paul Shoemaker pada tahun 1995 mengatakan bahwa sebuah metode disiplin untuk kemungkinan masa depan di mana keputusan organisasi itu dapat dijalankan. Jadi banyak sekali perbedaan pengertian dari skenario planning ini dari para ahli. Intinya yaitu perencanaan skenario ini dimaksudkan agar menghindari beberapa kesalahan-kesalahan yang akan terjadi di masa depan. Dan kita harus memplanning semuanya sebelum hal-hal tersebut terjadi agar dapat diatasi dengan tepat. Untuk itu, perlu adanya strategic plan. Strategic plan ini sendiri merupakan suatu hal yang menyatakan arah berjalannya sebuah kerja. Proses pengembangan strategic plan ini sendiri dilakukan dengan mereview kembali letak ekstensitas perusahaan dalam lingkungan bisnis untuk menentukan arah atau tujuan yang ingin dicapai, beserta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Ada 7 elemen penting di dalam strategic plan. Yang pertama yaitu ada mission statement. Mission statement atau misi perusahaan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih visinya. Selain itu, misi perusahaan juga menjelaskan untuk siapa dan bagaimana perusahaan melakukan apa yang mereka lakukan. Dengan memiliki misi yang jelas, maka perusahaan akan lebih terfokus dalam mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk meraih visinya. Yang kedua yaitu ada core value, di mana menjelaskan keyakinan dan company kultur perusahaan. Core value sendiri adalah suatu hal yang akan membantu perusahaan mencapai visi dan misinya. Yang ketiga yaitu ada vision statement. Vision perusahaan atau visi perusahaan adalah suatu hal yang menyatakan arah serta letak perusahaan di masa depan. Visi perusahaan ini biasanya berlaku untuk 3 hingga 5 tahun berikutnya, namun dapat melebihi jangka waktu tersebut sesuai kebutuhan perusahaan itu sendiri. Sebuah visi harus dapat menetapkan arah berjalannya perusahaan serta menjadi esensi atau nilai yang tepat dalam segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu ada tujuan jangka panjang. Tentukan terlebih dahulu tujuan jangka panjang perusahaan Anda sebelum menetapkan strategic plan. Dengan adanya tujuan jangka panjang ini, dengan tujuan panjang yang jelas, maka strategic plan perusahaan akan semakin efektif untuk mempertahankan serta memperkuat eksistensi perusahaan dalam lingkungan bisnis. Yang kelima yaitu ada target tahunan.
Setiap perusahaan harus memiliki target tahunan untuk meraih tujuan jangka panjangnya. Agar efektif, target-target ini harus dijabarkan secara spesifik dan realitas dengan jangka waktu tertentu untuk meraihnya. Yang keenam yaitu ada analisis SWOT, mencakup strengths kekuatan, weakness kelemahan, opportunities kesempatan, dan strengths ancaman. Analisis SWOT ini akan membantu perusahaan membentuk strategic planning yang tepat dan efektif untuk terus mempertahankan eksistensinya di tengah banyaknya persaingan dalam dunia bisnis. Yang terakhir yaitu ada action plan. Ini agar semakin berkembang, perusahaan itu harus memiliki yang namanya action plan untuk setiap tujuan yang ditetapkan. Dengan memiliki action plan yang taktis dan efektif, maka akan semakin mudah bagi perusahaan untuk meraih visi dan tujuan jangka panjangnya. Pada akhirnya, strategic plan adalah hal yang menentukan arah serta tujuan berjalannya sebuah perusahaan. Tanpa adanya strategic plan ini, maka yang dilakukan dalam perusahaan hanya akan terasa seperti mengikuti arus saja tanpa adanya target yang signifikan untuk berkembang. Pastikan strategic plan di dalam perusahaan memiliki 7 elemen di atas untuk memperkuat eksistensi perusahaan dengan efektif. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan masalah yang akan terjadi ke depannya di dalam perusahaan itu dapat diminimalisir dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Maka dari itu, setiap perusahaan atau setiap bisnis atau pekerjaan semestinya harus memiliki skenario plan atau rancangan atau perencanaan skenario. Demikian pembicaraan ini akan saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.